Snow, hak lo apa? Tifa itu sepupu gua dan gua tahu seberapa buayanya lo. Gua pikir gua takut, ayo gua mah. Sini lo. Udah Snow, udah. Semangat boys, hajar, jangan kasih kendor. Tifa, kok kamu malah nonton sambil makan sih? Bantuin aku pisahin mereka dong. Shut up! Vian! Snow! Stop! Please stop! Snow! Dengerin Mimi! Lihat mata Mimi! Ada belek tuh. Pokoknya Mimi gak mau ada kekerasan ya di sini. Tapi Mimi... Juliet, kamu gak usah sok ikut-ikutan deh. Cuma Mimi yang bisa tenangin mereka. Karena Mimi tuh deket banget sama Vian. Hah, sejak kapan? Vian, kamu gak perlu begini. Mimi tahu kok, kamu orang yang baik, sopan, suka godain Mimi. Tapi, kenapa kamu jadi berandalan nakal gini? Mimi gak kenal sama Vian yang kayak gini. Gua aja gak kenal siapa, Jir. Mimi tahu, Vian yang dulu masih ada dalam diri kamu kan? Vian yang selalu slip call Mimi, yang selalu muji Mimi cantik. Apa cuma Mimi ya cewek yang diperlakukan spesial sama Vian? Iya gitu, selera lo yang kasih lo buru-buru gini. Kagak ya, fitnah. Di mana Vian yang Mimi kenal? Vian yang hatinya lembut dan gak pernah berantem sama cowok demi rebutin Mimi. Hah, pede banget loh. Gua berantem sama Snow gara-gara mau cek Tifa ngedep. Gak ada ya, gua gak bakal biarin Tifa jalan sama lo. Oh, jadi lo nantangin gua, Snow. Maju lo sini. Ronde 2, mulai! Astagfirullahaladzim. Kenapa sih pada nurutnya sama Juliet? Mimi sebel. Woi Juliet, tugasnya tadi halaman berapa sih? Hah, sumpah ya Tifa, kalau aku gak pernah ngeliat penampakan wujud kamu bentukannya kayak cewek gini, aku pasti ngiranya kamu cowok loh. Lah, nape? Habis suara kamu ngebas Tifa, kayak suara cowok gitu yang bener-bener laki banget. Setaraan pabriknya begitu dia. Udah bawaan dari orok begini gua mah. Makanya aku bilang suara kamu tuh ganteng Tifa. Apaan sih Juliet, kamu bolot ya? Jelas-jelas suara Tifa tuh lebay, kayak disengajain gitu loh. Gak kayak suara Mimi yang asli maco kayak cowok beneran. Kemarin diimut-imutin, sekarang dimaco-macoin. Yang bener suara ente yang mana? Jangan-jangan lu kalau pagi Mimi, kalau malam Mulyono ye. Untung bukan nama bapak aku yang disebut. Oh ya Juliet, bahan rapat buat kegiatan. Snow, nanti malam kita jadikan nongkrong sama cowok-cowok semua di base camp. Oops, sorry, reflect. Denger sendiri kan kalau suara Mimi tuh berat natural, gak dibuat-buat kayak Tifa. Sumpah pengen gue semen tuh mulutnya. Sabar Tifa, sabar. Ya maklum lah, Mimi kan cewek tomboy. Jadi ya begini deh ngomongnya. Apa cuma Mimi ya cewek yang suaranya berdemek kayak gini? Diam, lo bisa stop gak? Berinding gua dengernya. Suara lo tuh aneh banget, kayak genderuwo lagi sakit Amanda tau gak? Mimi sebel. Bentar. Genderuwo sakit Amanda tuh bagaimana bunyinya? Tifa, lo jadi kuliah di Jakarta. Iya, tapi gue kagak mau tinggal di rumah lo. Cariin gue rumah dong. Ada nih, punya kenalan bokap, baru gua pegang suratnya. Rumahnya gede, 3 lantai, ada kolam renang sama liftnya. Berapa duit? 100 juta. Lah, kok murah? Soalnya di belakangnya ada kuburan. Deal, jangankan di belakang rumahnya, di dalam rumahnya aja, ayo gue mah, deal. Tapi katanya kalau malam di rumah itu suka kedengeran suara-suara aneh, kayak tangisan cewek atau anak kecil lagi lari-lari. Alah, tinggal pakai headphone, nyalain dangdut, kencengin tuh volume sampai pol. Mana sini gue mau beli rumahnya. Sedikit cium bau kemenyan juga loh, lu yakin mau tinggal di situ? Hah, bau apaan? Wangi ya? Itu parfum harian gue, keles. Buset, Udah, buru, cepat mana sini, lama lu. benda penampakan pocong, tuyul sama kuntilanak di rumah itu. Serem loh, lu gak takut apa? Gak apa-apa, merem aja. Lagian juga kayaknya mereka tuh kesepian, makanya caper gitu. Terus gosipnya, tuh rumah bekas pembantaian brutal. Lu masih mau ada gila-gilanya lu? Emang mayatnya masih di sana? Kagak sih. Ya udah sini kan gue juga yang nempatin. Kenapa lu yang sibuk dah, heran. Tapi Tifa, Snow, rumah gede 3 lantai di Jakarta. Ada kolam renang sama liftnya harga 100 juta. Ada kuntilanak mumun pun gue piara. Gue kasih 1 kamar tuh spesial VIP pakai AC nyong. lah, Buru mana sini ya, gue tanda tangan. Asik, rumah baru. Tawa lu, seneng ya? Ini kembang sama paku 7 biji. Bye-bye ya, jangan nangis, cekikikan aja, oke? Piye, anak zamanku toh. Oh ya Tifa, kamu udah kerjaan permat belum? Hah, suara lu kenapa ya Juliet? Harusnya aku yang nanya Tifa, suara kamu yang menggelegar kayak geledek itu kemana? Tadi gue habis dari dokter sih, terus kata dokternya gue disuruh vokal rest. Jadi gak boleh teriak-teriak. Alah, bohong kamu Tifa. Bilang aja kamu mau campur ke cowok-cowok kan? Yo, suratnya lihat sendiri, jangan cari perkara deh, gue slapet juga tuh bibir. udah Tifa habis harus kita suara lo kalau dipaksa. Loh, Snow, suara kamu? Astaga, kamu sakit juga ya, Snow? Tifa, Snow, mendingan kalian berdua istirahat, jangan terlalu banyak ngomong dulu. Iya, apaan sih kalian lebay tau nggak? Cuma sakit tenggorokan doang aja kok. Justru bagus dong suaranya diserak-serak becek kayak Mimi gini. Bisa saingan sama mahal ini. Apa cuma Mimi ya cewek yang paling cocok jadi penyanyi? Aduh, patah lagi depan gua. Sabar, Tifa, sabar. Hai Mimi, lo tuh lebih cocok tidak pengisi suara Dora Cemong. Ih, Mimi sebel. So, buat kalian yang nanya kenapa suaraku jadi gini, tadi aku habis dari dokter dan aku didiagnosa kalau pita suaraku tuh lagi mengalami inflamasi, pembengkakan gitu. Dan cukup serius karena
kalau memang masih mau dipaksa, pita suara aku bisa rusak. Dan konsekuensi paling buruknya itu adalah aku bisa kehilangan suara aku selamanya secara permanen. Ini aku ada catatannya kalau kalian nggak percaya ya. Waktu itu tuh bilang kalau aku harus vokal rest, terus dilarang teriak-teriak dan berbicara keras, sama terakhir dilarang banyak ngomong. Jadi ya maafin kalau misalnya ntar durasi dramanya bakal jadi pendek-pendek, dan maafin juga kalau suara aku berubah gitu untuk sementara waktu, karena kayaknya aku bakal istirahatin vokal aku dulu. Ya doain aku cepet sembuh ya guys. Thank you. Tiba-tiba kamu kenal sama Mekianti? Kenal dong, anak SMA sebelah kan? Katanya hari ini dia mau kemari, nyobain sempol dinosaurus kantin kita. Hah, serius? Ih, gak sabar deh kenal sama Mekianti. Duh, dia tuh cantik banget ya, iri aku tuh. Emangnya ada cewek yang lebih cantik daripada Mimi? Mimi tuh sampai bosan tau nggak denger cowok-cowok muji Mimi cantik banget. Beda sama cewek rata-rata kayak kalian. Pengen gua ratain pakai sekop itu bibirnya. Sabar, Tifa, sabar. Halah, lagian kalau cantik juga pasti cuma karena filter. Apa cuma Mimi ya cewek yang nggak perlu filter untuk tampil cantik? Kasian deh pakai filter cuma demi caper. Mekianti emang beneran cantik kok, Mimi. Pacar aja ganteng banget tuh si Randy. Masih lebih ganteng kan kamu kok, Snow? So tau deh kamu Julia, kalau bukan filter pasti dempulan makeup berlapis-lapis. Lama-lama gue dempul pakai aspal panas juga lu. Sabar, Tifa, sabar. Ya, Mimi ngerti sih, susah cari cewek yang cantiknya seasli, sealami, dan senatural Mimi. Soalnya Mimi itu cewek langka. Lo emang spesies langka kok. Apa gue punahin aja ya sekalian di sini mau ubur-ubur? Sabar, Tifa, sabar. Bilang gitu ke Mekianti, kalau berani coba lawan Mimi. Hai Mimi. Damai sekali. Damai sekali. Damai sekali. Damai sekali. Rasain tuh. Yuk Tifa, Juliet, kita ke kantin. Ayo. Puas kawan. Bye. Pasti mempersakitkannya itu. Mimi lapo. Ya makan. Kok malah curhat? Heran. Tapi manyam apa ya? Sini gue sopinin paku. Mau? Sabar, Tifa, sabar. Paku dari mana lagi itu? Ini cemilan. Bakal si Kunti di rumahnya. Salam ya buat Mbak Kunti. Aha. Oh iya, Mimi kan bawa Kuamboloni. Sudah mau ubur-ubur. Lu kalau ngomong kagak usah disengajain kayak bocah gitu, ngapa? Mimi emang natural kayak gini kok, ngomongnya nggak dibuat-buat. Soalnya Mimi tuh kecil. Apa cuma Mimi ya cewek yang paling imut-imut? Dih, imut-imut kagak, amit-amit iya. Kok kamu nggak percaya sama Mimi, Citipa? Lihat tuh tangan Mimi kecil banget kan? Beda sama tangan kalian yang jelek, gede, sayang. Tuh bibir udah pernah nyium surman nyamuk belum sih? Sabar, Tifa, sabar. Snow, pinjam tangan kamu deh, sini It. Mimi mau ukur seberapa mungil tangan Mimi. Gak, lo tuh haram. Ih, Snow, kamu mau isiin Mimi mulu, cubit nih. Oh ya, Mimi kan mau makan. Aduh, maafin ya, Mimi bobrok soalnya Mimi tuh udah kenyang banget. Apaan lu makan cuma supil gitu? Ngotot-ngotot gigi doang, woy. Ya, Mimi kan emang kecil mungil, jadi makannya tuh dikit, gak banyak kayak kalian. Gak habis deh. Nih, Tifa, sisa bekas kombolonnya aku buat kamu. We listen and we don't judge. Aku ngempeng pakai dot sampai kelas 1 SD. Hore. Belum selesai. Oh, belum selesai. Don't judge ya. Iya. Tahu botol susu dot kan? Aku minum itu sampai kelas 3. Anjay. Jadi sambil tiduran terus kayak minum gitu. Sampai mamaku buang botolnya. Terus ya akhirnya ya mau nggak mau berhenti guys. Don't judge. We listen and we don't judge. Waktu aku masih kecil, kelas 4 SD, aku masih ngompol di celana. Terus waktu aku ngompol di celana itu, omku itu datang ke rumah. Don't judge ya. Terus kasurnya aku balik. Celananya aku sembunyiin. We listen and we don't judge. Waktu kecil aku diminta tolong mamaku buat jagain adik aku si Boston yang masih bayi banget. Dan waktu itu dia tuh guling-guling gak tau apa-apa, dan akhirnya dia jatuh dari kasur terus duk dimarahin mama. Tapi aku malah salahin si Bostonnya. Maafin nih konten boleh jalan nggak ntar kagak mana mau meloi. Welcome to Numamu, nurutin maunya kamu. Kak udah 10 juta subscribers nih, selamat ya. Thank you. Bikin karakter baru dong. Oke. Jadi ini adalah wignya. Warnanya coklat gitu, masih baru guys, masih ada baunya juga nih. Mari kita buka. Jadi ini tuh rambutnya lurus ya guys tuh. Ada buang guys.
Kenapa warnanya coklat? Karena ini akan menjadi karakter anak saya guys, bersama dengan karakter pasangan saya, Vian. Dapetin dulu ini dan ininya guys. Nah, gila aku jadi botak deh. Aduh, sisir mana sisir? Aduh, nyangkut. Ya, so guys, ini penampakan karakter barunya anak dari Tifa dan Vian. Dia bakal jadi karakter anak kecil, jadi mendingan kita ganti baju dulu. Dan ini dia bajunya guys. Tapi kayaknya rambutnya pengen aku ikat deh. Nih. Dia lucu banget. Kuncir pakai kelinci. Nah, sebelah lagi. Kok ngingetin aku sama karakter lama aku? Kalian inget gak? Yang namanya Rebecca. Kalian inget gak karakter Rebecca? Oh, aku ngonten tuh ada yang kakak beli dong. Ini kelincinya di mana? Oh, di sini. Nah, ini kelincinya. Nah, ini baru bocil, guys. Nah, pose dulu. Kira-kira kita namain siapa ya karakter baru ini, guys? Komen. Waktu kecil aku gak tahu yang mungil-mungil. Asik. Sentil kukira digantil gak taunya pensil. Waktu ku tolol aku gak tahu yang nongol-nongol. Senggol kukira botol gak taunya pestol. Semoga jauh dapat bahasa Inggris. Nani? Maju deh. Ya nggak ada kayaknya sih lu, no. Waduh, mama nggak ngerti lagi. Snow. Kenapa teriak-teriak, Juliet? Mama kamu orang Jepang kan, Snow? Celo ngomong apaan tuh? Ohayo, papa. Pagi. Wah, hebat sekarang kamu bisa bahasa Jepang ya. Kako ni suka si Benjo stelu. Papa bangga banget, ini Blackheart buat kamu jajan, Celo. Kamu boleh beli apapun yang kamu suka. Arigato. Ya udah, kamu mau berangkat sekolah kan? Hati-hati di jalan ya. Hai, itakimasu. Lambat ya, Nek. Simpan buku kalian, kita bakal ulangan bahasa Jepang dadakan. Mana gue belum belajar. Sensei kita kan galak. Kerjakan dalam 30 menit ya. Cotto matte. Kalau akan tadi kata dayo. Hai, sensei, arimashita. Hah, cepet banget kamu, Celo. Terus sejak kapan kamu belajar bahasa Jepang? Ne. Wakaranai. Celo, katanya tombol di atas kepala itu bisa nerjemahin bahasa dulu kita loh. Ale, tande. Dekinayo, Cia-chan. Kayak saya bantuin Celo pencet tombol like dan follow supaya fiturnya bisa aktif. Hah? Konnichiwa. Gimana dibalas gak sama judul kamu? Indonesia Gohan Nasional no? Ya baik. Hah? Kamu ngomong apa? Kenapa Celo dia bilang apa lagi? Jika Oseka ini sudah no? Ya, Iko. Guys, ya ampun, sorry aku telat. Udah lama banget kita gak ketemu, apa kabar? Baik, kalian gimana? Kangen deh. Gue sih gini-gini aja. Dulu ya nyoh, lagi bunting lagi dia. Hah? Serius? Luna boleh pegang nggak? Boleh kok. Selamat ya Juliet. Nendang dong, jagoan ini kayaknya. Perasaan lo bunting mulu, tokcer bener sih Snow. Kamu masih kerja di Arkadia, Luna? Iya nih, aku baru balik dinas, langsung berangkat ke sini. Wih, tas lo bagus banget lo, Luna. Pasti mahal ya? Oh, ini Luna nabung-nabung tahu. Baru segitu doang aja udah bangga. Sombong banget sih kamu, Luna. Ah, elah, kayak lo sanggup beli aja. Enak aja, bukan Mimi gak mampu beli. Cuma Mimi tuh gak suka sama tas yang ala-ala cewek gitu. Kalian kan tahu, dari dulu selera Mimi tuh yang kayak cowok banget. Kalau yang menye-menye gitu sih, sorry, Mimi gak level. Siapa yang ngundang siluman ubur-ubur sih? Gak tahu. Amit-amit cabang bayi. Kamu lagi sibuk apa sekarang, Juliet? Aku cuma sibuk ngurusin anak di rumah, Luna. Soalnya si kembar Elliot sama Celo itu masih nakal banget tingkahnya. Makanya, kamu tuh harusnya menikmati masa muda. Bukan nikah cepet-cepet. Kenapa? Takut gak laku ya? Jangan sampai tumbut sebel pakai botol sirap ya. Sabar, Tifa, sabar. Ternyata setelah beberapa tahun berlalu, kalian tambah payah ya. Luna cuma jadi budak kantoran. Juliet jadi pembantu di rumah sendiri. Terus kamu, Tifa, aku denger tadi kamu gini-gini aja. Berarti kamu gak kerja dong jadi beban keluarga. Apa cuma Mimi ya satu-satunya yang berhasil sukses menjadi orang hebat? Oh, emangnya jadi pelakor itu hebat ya? Baru tahu. Kamu itu aneh di simpenan pejabat Pertamingkem yang kena kasus korupsi sampai 1 kuadriliun kan? Kalian tuh jangan fitnah ya. 1 kuadriliun? Maunya banyak uga. Kalau dibeliin somai dapat berapa ya? Terus siapa bilang Tifa pengangguran? Dia berhasil ngejar mimpi aja di konten kreator loh. Abah iya, palingnya kecek-kecek. Nih, kamu lihat sendiri.